Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Dixified Universitas Negeri Yogyakarta. Yang beranggotakan, saya, Jelas Ananda Kristanto sebagai Ketua Tim. Saya Yunita Wijayanti sebagai anggota. Dan saya Vicentia Wisromila Prasti sebagai anggota. Di sini, kami akan menyampaikan gagasan dan inovasi yang kami berikan terkait permasalahan yang ada pada PT Nippon Indosari Korpindo atau yang lebih dikenal dengan brand Sari Roti. Untuk pembahasan kasus yang pertama yakni terkait dengan kasus human resource atau tenaga kerja, di mana perusahaan Sari Roti dalam melaksanakan operasi kerjanya terbagi menjadi beberapa cabang dan anak perusahaan untuk mendistribusikan produk Sari Roti. Sehingga dalam pelaksanaan penjualan Sari Roti, sales menggunakan kendaraan berupa motor untuk menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Dalam melakukan hal tersebut, Sari Roti menghadapi beberapa kendala, yaitu sering terjadinya turnover pada hawker. Salah satu alasan kenapa adanya turnover atau pergantian hawker ini, yakni karena pendapatan yang diterima oleh hawker bergantung kepada seberapa banyak hawker tersebut dapat menjual produk dalam sehari, dan kemudian nantinya akan diakumulasikan pada setiap bulannya sehingga pendapatan hawker tentunya tidak tetap seperti itu. Nah, berdasarkan pada analisa permasalahan human resource di perusahaan Sari Roti, kami telah menemukan solusi, yakni dengan mengurangi jumlah hawker yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan pada pengalaman pribadi tim kami, ada beberapa hawker yang tersebar di satu daerah. Seperti contohnya ada 2 hawker yang berbeda menjual Sari Roti di suatu daerah dalam satu hari. Hal tersebut tentunya akan menjadi kurang efektif karena hasil penjualan dari Sari Roti akan terbagi menjadi 2 hawker tersebut, yang seharusnya pendapatan dapat diterima oleh satu hawker saja secara maksimal. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki inovasi dengan menjadikan hawker sebagai penjaga outlet atau mitra internal dari Sari Roti tersebut, yang nantinya produk-produk Sari Roti yang ditawarkan akan dijual pada outlet yang menetap di satu daerah, dan juga adanya fasilitas delivery order, di mana akan menyambung ke solusi kami yang ketiga, yakni dengan menjadikan hawker sebagai pengantar delivery order. Nantinya produk-produk Sari Roti yang ditawarkan akan dijual secara online, baik itu melalui web ataupun melalui aplikasi yang dapat dipesan oleh customer, sehingga nantinya customer tidak perlu lagi menunggu hawker untuk membeli produk Sari Roti, melainkan customer dapat memesannya secara langsung dan diantarkan oleh hawker-hawker kami, atau yang dimana kami akan mengubahnya menjadi pengantar delivery order seperti itu. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni kami akan membahas terkait dengan kasus distribusi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai distribusinya. Yaitu dalam operasionalnya sendiri, perusahaan Sari Roti menggunakan teknologi terbaik dan juga modern dengan mengedepankan prinsip 3H, yaitu halal, higienis, healthy. Nah, prinsip tersebut merupakan upaya untuk memperoleh dan juga mempertahankan kepuasan para konsumen. Proses distribusi produknya juga menjadi hal yang penting dalam tahap penyaluran dari produsen ke distributor, sehingga diperlukan armada yang memadai dari perusahaan agar tidak terjadi kecacatan atau kerusakan produk selama proses distribusinya. Pada kasus kedua terkait distribusi ini, kami menawarkan solusi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pada kasus yang pertama tadi. Kami memiliki inovasi untuk membuka outlet di suatu tempat yang strategis, seperti di tempat belanja ataupun di tempat-tempat yang menjadi pusat para konsumen. Kami memiliki inovasi tersebut karena kami berpikir bahwa sampai saat ini Sari Roti belum memiliki outlet tersendiri dan masih bergantung pada hawker dan juga stok yang ada di minimarket yang itu sendiri bukan merupakan milik perusahaan Sari Roti. Selain itu, dengan adanya outlet tersebut, kami berpikir bahwa roti yang akan disajikan kepada konsumen pun tentunya akan lebih fresh,
karena pembuatannya akan langsung dilakukan di tempat atau di outlet tersebut tadi. Untuk pendistribusiannya sendiri tentunya masih akan tetap berjalan. Namun yang didistribusikan bukan merupakan produk roti jadi, melainkan bahan mentah dari pusat sari roti. Hal ini tentunya akan menghindarkan adanya kecacatan dan juga tetap menjaga halal, higienis, dan juga kualitas dari produk sari roti itu sendiri. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui laman resmi sariroti.com, Sari Roti sampai tahun 2022 ini memiliki 14 cabang pabrik besar yang tersebar di Indonesia. Akan tetapi, di luar Pulau Jawa terdapat sedikit cabang, padahal seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua, memiliki pulau yang cukup luas, dan kami rasa kurang menjangkau seluruhnya. Hal tersebut memberikan kami ide untuk menambah dan mengembangkan cabang di seluruh kota-kota besar di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan agar pendistribusiannya dapat lebih merata dan tidak menghabiskan perjalanan yang tentunya menguras waktu serta biaya. Dalam memudahkan konsumen untuk membeli tanpa harus datang ke outlet seperti yang sudah kami jabarkan sebelumnya, kami ingin membuat website Sari Roti dapat diakses konsumen untuk melakukan pembelian produk Sari Roti dan tentunya dengan pengembangan yang memberikan lokasi outlet terdekat dari konsumen. Selain website, kami juga ingin membuat aplikasi dengan fasilitas yang sama dengan website yang sudah ada dari Sari Roti ini sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kasus produk inovasi. Selama 27 tahun berdiri, Sari Roti telah menghasilkan berbagai macam variasi inovasi produk roti seperti roti tawar, roti manis, dan juga roti kue. Bahkan hingga saat ini, banyak kompetitor Sari Roti dengan berbagai brand dan ciri khas masing-masing. Sehingga dalam jangka waktu tersebut, Sari Roti terus berusaha menjaga loyalitas konsumen. Salah satunya dengan memberikan hadiah atas pembelian produk secara berkala. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa Sari Roti akan tetap menjadi perusahaan roti nomor 1 di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan Sari Roti memerlukan inovasi yang efisien dan efektif untuk menghindari produk yang rusak akibat pendistribusian, sehingga juga memerlukan pembaruan produk yang ditawarkan. Baik, pada kasus yang ketiga ini, kelompok kami memberikan solusi yaitu menitikberatkan pada inovasi bagaimana produk Sari Roti dapat dijual dan memudahkan konsumen untuk menikmati produk Sari Roti seperti yang sudah kami jelaskan juga pada solusi kasus 1 dan kasus 2. Akan tetapi, selain pada inovasi tersebut, kami juga ingin menginovasikan produk yang dijual Sari Roti. Menurut data produk Sari Roti yang kami lihat dari laman resmi sariroti.com, Sari Roti memiliki 3 jenis roti, yaitu roti tawar, roti manis, dan kue yang tentunya dengan rasa yang beraneka ragam. Akan tetapi, di sini kami ingin membuat jenis roti baru, yakni roti asin. Walaupun terdapat rasa abon ayam, keju, dan beberapa rasa asin lainnya. Selanjutnya, kami memiliki inovasi untuk menambahkan rasa Nusantara seperti contohnya roti isi rasa sate Padang, rendang, dan sebagainya. Produk tersebut nantinya disajikan seperti toast dengan menggunakan bahan utama roti sebagai pelapis luarnya dan tentunya menggunakan roti tawar yang sudah banyak diminati oleh pelanggan. Menu toast dengan cita rasa Nusantara nantinya dapat dijual di outlet Sari Roti dengan dilengkapi beberapa minuman sebagai pendampingnya agar pelanggan dapat menikmati selagi hangat dengan berbincang santai bersama rekan maupun menghabiskan waktu istirahat di outlet tersebut. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami terkait dengan permasalahan yang ada pada PT Nippon Indosari Korpindo, yang pertama yakni berdasarkan rumusan masalah terhadap hawker, Sari Roti menghadapi beberapa kendala, yakni terkait dengan turnover pada hawker. Hal ini terlihat dari pendapatan yang diterima oleh hawker bergantung pada dengan jumlah produk yang dapat mereka jualkan dalam sehari dan diakumulasikan setiap bulannya. Sehingga pendapatan hawker kerap kali tidak menentu. Oleh karena itu, Sari Roti dapat mengurangi hawker yang tersebar di berbagai daerah dan menjadikan hawker yang bekerja menjadi mitra internal Sari Roti untuk menjadi penjaga outlet dan juga pengantar delivery order. Kemudian yang kedua, yakni berdasarkan rumusan masalah terhadap distribusi produk Sari Roti, maka tim kami memberikan solusi berupa pembukaan outlet di suatu tempat yang strategis seperti di tempat belanja ataupun di tempat-tempat yang menjadi pusat konsumen Sari Roti.
Hal ini tentunya akan menjadikan inovasi baru dalam upaya pendistribusian produk sari roti secara efektif dan efisien kepada para konsumen. Dan kemudian kesimpulan yang ketiga, yakni terkait dengan rumusan masalah terhadap produk inovasi sari roti, tim kami memberikan inovasi pada varian rasa asin dan juga rasa Nusantara. Selain itu, melihat dari solusi terkait pembuatan outlet, produk sari roti juga dapat diinovasikan dalam bentuk tos. Demikian pemaparan gagasan dan inovasi yang kami berikan terkait permasalahan pada PT Nippon Indosari Corpido atau yang lebih dikenal dengan brand sari roti. Adanya inovasi tanpa adanya realisasi tidak akan berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.